Oke, kita mulai dari nomor 1 bagian B ini ya. Oke, jadi ini gambar di samping merupakan sebuah plat dengan ukuran D1 11 cm, D2 2,8 cm, dan D3 13 cm. Oke. Kemudian setengah dari plat tersebut aluminium, rho-nya diketahui, setengah lagi adalah besi, diketahui rho-nya juga. Tentukan koordinat X, Y, dan Z dari pusat massa plat tersebut. Oke. Ini kan ada 3 sumbu ya, ada X, Y, Z, 3 dimensi. Nah ini posisinya biar gampang, coba saya putar dulu ya. Oke, kira-kira. Kembali aja ke awal. Udah, ini aja. Sini ya, hati-hati sama sumbunya di sini. Posisinya ini agak sulit lihatnya ya. Ini ada posisi X, posisi Y, dengan posisi Z. Jadi ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, Z-nya di sini ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya kan kita kalau mencari pusat massa itu untuk benda diskrit dan untuk benda yang kontinu itu berbeda. Kan kalau yang kontinu itu kita pakai integral mengerjakannya. Nah, tapi di sini kita bisa juga sebenarnya menggunakan pendekatan diskrit untuk benda-benda yang kontinu 3 dimensi ini, asalkan bentuk dari setiap bendanya sudah diketahui, bisa kita definisikan. Ini kan bentuknya cuman apa namanya, balok aja ya. Jadi sebenarnya kan dasarnya itu kan kalau kita punya mencari, misalkan saya mau cari XPM, berarti apa persamaannya? Kalau yang umum, yang apa, diskrit, apa kali apa? Massa 1 dikali. Oke, massa kali posisinya kan ya? Iya. Ini kan, nah sekarang kita anggap aja ada besi aluminium, misalkan besi ini 1, ini adalah yang kedua, berarti kan SPM-nya nanti kita punya M1 kali X1 tambah M2 dikali X2 dibagi M1 tambah M2. Nah, ini kan untuk X-nya dulu saja. Kemudian Y-nya sama, Z-nya sama. Nah, di sini kita bisa lihat nanti untuk YPM-nya dan lain-lainnya, kita punya konsep bahwa masing-masing dari benda ini, besi dan aluminium kan masing-masing dia homogen ya. Di soal kan rho-nya diketahui di sini konstan nilainya untuk masing-masing benda atau masing-masing bahan, berarti kita punya kalau mau nyari rho itu sama dengan massa per volume. Berarti kalau saya mau cari massa sama dengan tinggal rho dikali volumenya. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan istilahnya 2 persamaan ini untuk menyelesaikan masing-masing kasus. Nah, pertama kita mau cari XPM-nya. Lihat di sini ya. Sumbu X itu kan yang ini. Sumbu X berarti perpanjangannya kira-kira ke sana. Ini sumbu X-nya ke atas. Kira-kira kalau di sumbu X bisa ditebak nggak di sebelah mana titik pusat massanya? Tanpa perlu kita hitung. 7,5. Dari mana? Di tengah-tengahnya, Pak. Nah, ini kita lihat ya. Karena dia kan sama besar kan. Kanan kiri sama besar, kemudian ke atasnya juga sama besar, maka untuk yang X, kalau dihitung nanti sama hasilnya ya. Nanti ini dihitung, berarti jadinya apa ini?
Rho 1, volume 1, X1 tambah Rho 2, volume 2, X2 dibagi Rho 1, V1 tambah Rho 2, V2. Gitu ya hitungnya ya. Kalau mau di apa namanya dihitung biasa. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa tebak kalau nanti hasilnya adalah pasti pusat massa untuk di sumbu X-nya itu ada di tengah-tengah sini. Ya, jadi terhadap ini kan pasti di tengah-tengahnya. Nanti kalau dihitung ya nilainya adalah D3/2. Tadi berapa disebutin? 7,5. 7 atau 6? 6,5. 13 dibagi 2. 6,5. Oh iya, 6,5. 6,5. Nah, sip. 6,5, Pak. Sentimeter ya. Plus minus kira-kira. Negatif. Negatif ya. Ini kamu harus bayanginnya agak putar nih. Kan ini sumbu Y-nya ke sini. Sumbu X-nya berarti sini ya. Ini X-nya, ini Y-nya, Z-nya ke situ. Jadi kan kalau ini X positif, ini Y positif, ini Z positif, berarti kan ini ke dalam ke sini ya. Nah, di sini SPM-nya ya. Berarti SPM-nya adalah di sini kalau terhadap koordinat ini titik nolnya, 0,0-nya berarti dia adalah minus. Ya, acuannya adalah 0,0 di sini. Kalau YPM bisa nggak kita tebak nilainya? Bisa. Gimana? Nanti Hmm? Y1 sama Y2-nya di apa ya? M1 kali Y1 ditambah M2 kali Y2. Nah, berarti dapat dihitungkan ya ini ya. Maksudnya kan kalau tadi XPM kan kita langsung tebak ya tengah-tengahnya selesai. Kalau YPM apakah di tengah-tengah sini atau bukan? Bukan. Bukan, kenapa bukan? Soalnya massa benda 1 dan benda 2-nya berbeda. Ya, yang lain gimana? Idenya cari YPM-nya. Kenapa nggak di tengah-tengah? Ada yang lain jawabannya? Sama ya, nampaknya ya. Jadi, kenapa dia nggak di tengah-tengah? Walaupun ukuran besi dan aluminium ini sama, ukurannya persis, tapi rho-nya berbeda kan ya? Rho aluminium dan rho besinya ini berbeda. Yang aluminium lebih kecil dibandingin besi. Berarti kira-kira kalau kita lihat beratnya pasti tertumpunya lebih ke arah besi ya. Karena masanya berbeda, maka di sini pasti pusat masanya juga nggak di tengah-tengah. Nanti dihitung ya, kayak tadi ya. Silakan dihitung, berarti di sini kalian akan dapatkan rho 1 kali V1 dikali Y1 ditambah rho 2 V2 dikali Y2 dibagi rho 1 V1 tambah rho 2 V2. Nah, pertanyaannya adalah Y1 itu berapa, Y2-nya berapa? Kalau Y1 itu Pak panjang si D1 dibagi 2. Kalau Y2 panjang si D1 ditambah D1, 2D1 terus dibagi 3, dibagi 3. Bagi 3. Sok, berarti gini dulu dong. Y1 itu apa sih di sini? Y1 adalah, jadi ini X1, X2 tuh ini ya. X1, X2, Y1, Y2 ini adalah titik pusat massa masing-masing bendanya. Jadi X1 ini Y1 itu adalah titik pusat massa dari si yang besinya saja. X2, Y2 itu adalah pusat massa dari si aluminiumnya saja. Nah, sekarang Y1 adalah
titik pusat massa dari si besi. Ya udah, besi ini lihat, Y-nya kan sepanjang 0 sampai D1 ya. Berarti ini adalah 2D1. Kalau saya lihat dari 0 ya. Ini Y sama dengan 0, ini Y sama dengan D1, ini Y sama dengan 2D1. Berarti kalau besi ini, ingat, kalau bendanya homogen, artinya rho-nya konstan di sini, berarti pasti pusat massa benda itu ada di tengah-tengahnya banget. Berarti untuk benda satu di sini, kira-kira ya, di tengah-tengahnya. Ini Y1-nya sama dengan tengah-tengahnya berarti setengah D1. Kalau di sini berarti tengah-tengahnya adalah sini kan ya. Y2-nya sama dengan berarti D1 tambah setengah D1 lagi. Berarti 3/2 D1. Itu bisa dimasukin ya. Rho 1 kali V1 kali setengah D1 ditambah rho 2 V2 kali 3/2 D1 dibagi dengan rho 1 V1 tambah rho 2 V2. Oke. Bisa dicari nggak berapa angkanya? Silakan. Y1-nya 5,5. Y1-nya. Iya. Oke. Y2-nya juga ada ya, bisa ya. Berarti Y2-nya berapa? 16. 16,5 ya. So. Bisa dihitung ya. Masukin coba angka-angkanya. Rho-nya ada, volume bisa ya, balok kan gampang. Berarti volumenya di sini volume 1 sama 2 sama ya ukurannya ya. Lebar sama, oke. Berarti V-nya sama nilainya ya. Bisa dihitung. D1 kali D2 kali D3. Nah, ini mah kerjaan kuli ya. Banyak banget angkanya. Coba berapa hasilnya. Ini tinggal menghitung aja praktis. Semua angka udah ada. Satuannya nggak usah diubah ya. Biarkan dalam CM aja dulu. 8,3. 8,3. Oke. Ya, 8,3 cm. Kalau ZPM gimana? Perlu saya hitung kayak Y panjang atau bisa saya tebak lagi? Tebak. Tebak. Ini berapa? Berapa? Ditebak, Pak. Bisa ditebak. 1,4. Sip ya. Artinya adalah tinggal T2 dibagi dengan 2. Hasilnya 1,4 cm ya. 1,4 cm. Jadi simpelnya gini ya. Kapan bisa saya tebak langsung kayak XPM dan ZPM, kapan harus saya hitung manual ya. Kalau kita lihat di sini kan ini X1, X2 ya. Yang XPM kita lihat XPM, X1 dan X2. Kalau X1 dan X2-nya sama,
nilainya persis sama nilainya, berarti langsung tebak aja dibagi 2. Z juga sama kan ya? Kita lihat kan ya? Kan sumbu X ini besi di sebelah sini. Bermenyu juga tengah-tengahnya di sini. Kalau saya tarik garis, oh dulunya sama di sini ya, berarti tinggal langsung aja ya. Kalau berbeda kayak yang sumbu Y, Y1-nya setengah, D1, Y2-nya 3/2, berarti harus dihitung manual seperti biasa. Yang Z, sumbu Z-nya, sumbu ininya kan tebalnya, tengah-tengahnya sama kan? Tengah-tengah ketebalannya di sini, itu pun sama. Jadi bisa kita bagi 2 ya. Jadi kayak gitu untuk menghitung apa namanya koordinat pusat massa. Nah, untuk TPB biasanya yang 2 dimensi, 3 dimensi cukup menggunakan konsep seperti ini saja ya. Jadi yang integral itu istilahnya pengenalan saja. Dan bisa langsung hitung seperti ini. Karena biasanya masih bermain dengan yang homogen bendanya. Oke, masih ada yang nomor 1 ini pertanyaan? Atau bisa kita lanjut ke nomor berikutnya? Udah ya? Tadi itu nomor, habis ini tuh nomor 6. Nomor 6. Oke, ini ya. Ini soalnya kita lihat. Bapak, Ya, nanti boleh saya request juga nomor 4 bagian A. 4 bagian A. Ya, nanti. Udah saya tulis. Ya. Oke, Pak. Oke, ini ya. Nomor 6. Sebuah mainan mobil memiliki massa 5 kg dan dapat bergerak di sepanjang sumbu X. Mula-mula, bola berada dalam kondisi diam pada T sama dengan 0 dan bergerak ketika gaya sebesar Fx diberikan pada bola. Gambar di samping adalah kurva dari Fx terhadap waktu. Bila skala pada kurva yaitu Fxs sama dengan 5, oke, berarti yang ini nilainya sama dengan 5. Dalam notasi vektor satuan, berapakah P pada A T sama dengan 4, T sama dengan 7, dan tentukanlah V kecepatan pada T sama dengan 9. Oke. Seperti biasa, kalau kita punya grafik, langkah pertama selalu kita cek besaran-besaran pada tiap sumbunya ya. Sumbu tegaknya, sumbu Y adalah gaya Fx, sedangkan pada sumbu mendatarnya adalah waktu dalam sekon. Kita cari ya hubungan antara F dengan T itu apa. Biasanya kalau ada grafik, coba kita kalikan dulu. Ada nggak hubungannya kalau saya kalikan antara F dengan T? Kira-kira dapat apa? Dapat Momentum perbedaan momentum. Oke ya. Berarti kalau saya kalikan antara F dengan T di sini, di konteks materi ini, maka pasti kita ketemu sama yang namanya impuls. Impulsnya simbolnya itu kadang-kadang ada yang menuliskan pakai I, ada yang pakai J ya. Jadi sini pakai, di kelas pakai apa Bu Fatimah simbolnya? Impuls I atau J? I. Belum masuk ke. Udah. Iya. Udah, pakai Ibu. Iya. Pakai I, Pak. Pakai I. Oke, iya. Ini kan ya, ini adalah definisi dari impuls. Oke, berarti saya punya hubungan antara apa namanya di sini? Antara gaya dengan waktu itu adalah impuls. Kemudian dari teorema impuls dan momentum, kita tahu bahwa impuls itu sama dengan apa? Perubahan Momentum. ya. Sama dengan berarti P akhir, saya kasih ini aja, P awal ya. Kalau pakai vektor jadinya lengkap seperti ini. Nah, oke, sekarang yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau saya punya grafik seperti itu ya, kemudian sumbu-sumbunya
ini adalah sumbu Y grafik, ini adalah sumbu X grafik, seperti ini misalkan, jangan lupa bahwa kalau saya kalikan antara dua sumbu ini, saya menghasilkan yang namanya luas daerah yang diapit antara kedua sumbu kan. Berarti saya bisa simpulkan bahwa impuls dan delta P ini merupakan luas daerah yang diapit oleh siapa? Oleh kurva fx dengan sumbu datar T. Oke ya. Jadi sekarang saya punya hubungan antara besaran-besaran yang diminta, yaitu besaran P dan nanti ada besaran V pada nantinya ya, dengan kurva ini. Udah ada kaitannya. Tinggal kita cari ya. Pertanyaannya adalah, mintanya berapakah momentum pada T sama dengan 4. Oke, jadi yang A yang diminta adalah berapakah P ketika T sama dengan 4. Oke ya, kita ambil berarti karena ini adalah perubahan momentum si luas itu, berarti kita harus tahu mau dari mana ke mana. Kita ambil aja awal akhirnya adalah dari yang paling gampang diketahui, yaitu kondisi awal T sama dengan 0. Kenapa? Karena mula-mula bola dalam kondisi diam. Kalau diam berarti P pada saat 0 nilainya sama dengan 0. Ya. Karena V-nya 0, maka M kali V 0. Di sini jadi saya ambil untuk mencari P4, berarti saya ambil kondisi awalnya di T sama dengan 0, kondisi akhirnya di T sama dengan 4. Berarti yang mana luasnya? Kita ambil dari 0 sampai 4. Kira-kira yang ini ya. Berarti ini kan. Saya kasih nama aja ini untuk soal yang A. Berarti di sini luas yang A itu sama dengan P akhir T sama dengan 4 dikurangin, atau ini saya hilangin dulu aja ya vektornya, besarnya aja, P T sama dengan 0. Berapa luasnya? Bisa dihitung? 30 bukan Pak? 30. Kita lihat ya, luas trapesium ini ya. Berarti luas trapesiumnya 2 tambah 4, 6, Tambah 6 kali 6, 10. Oke, 30 ya. Bagi 2. Iya. Jadi kita punya 30 sama dengan momentum ketika T sama dengan 4 dikurangin 0. Betul 30? Betul Pak. Betul ya. Nah ya. Oke. Jadi dapat ya 30. Berarti di sini kita simpulkan P vektor T sama dengan 4 sama dengan 30. Kemana arahnya kira-kira? Positif. Positif apa? Ke arah sumbu X positif. Jadi ingat, arah dari momentumnya nanti, momentum akhir itu arahnya ya. Jadi momentum akhir ini arahnya mengikuti arah gaya yang diberikan. Ya. Kalau momentum awal arahnya bisa kemana aja, tapi momentum akhir itu arahnya mengikuti arah dari gaya yang diberikannya. Atau arah impulsnya juga sama. Ini sama semua arahnya. Berarti 30 I arahnya ya, dalam satuannya adalah kilogram Meter per second. meter per second ya. Jadi tidak ada satuan khususnya di situ. Oke, itu yang A. Yang B mencarinya adalah untuk T sama dengan 7. T ketika T sama dengan 7. Oke. Berarti luasnya kita bikin ya. Luasnya dari 0 sampai 7 atau mau dari mana terserah. Mau dari mana luasnya? Mau dari 0 atau dari 4? Itu bisa 4 aja Pak, biar gampang. Boleh ya.
Kita ambil dari 4 misalkan, berarti saya ambil yang merah ini ya. 7-nya di sini. Nah, itu ya. Luas yang B. Berarti luas yang B itu sama dengan P. Akhirnya saya ambil P sama dengan 7. Dikurangin P akhir P sama dengan 4. Kalau pakai cara ini berarti pastikan jawaban sebelumnya benar, jangan sampai salah. Nanti kan kalau A-nya salah ya B hitung salah hitung juga. Berapa luasnya yang B? 37,5 Pak. Caranya gimana? Yang bawah ditambah dikurang. Dikurang. Kurang ya, berarti yang atas kan berapa? Yang atas berapa 10. luasnya? Yang atas 2 10. kali. Betul? 10. Ya, yang bawah berapa luasnya? 2,5. Jadi berapa? Kalau aku dari yang bawah. Ya, kalau dari 4 berapa? Berarti 7,5 Pak. 7,5 Pak. 7,5. Oke. 7,5 sama dengan P7 dikurangi berapa? T4 tadi? 2,5. Ini 30. 30. 30, oke. Berarti sekarang dari sini Oh, sama. saya dapat P 7,5. sama dengan 7 sama dengan berapa? 30. 37,5. Itu ya, Sama. kilogram. Sama dengan yang dari 0? Sama Pak. Sama, oke, sip. Nah, tuh. Berikutnya adalah yang C mintanya apa sekarang? Pada saat Mintanya pada kecepatan. saat berapa? Pada saat T sama dengan 9 sekund. 9. Ya. Jadi mintanya adalah yang C, P-nya pada T sama dengan 9. Kita ambil lagi kayak tadi ya. Biar gampang kita ambil sisanya aja. Dengan catatan kita yakin jawaban sebelumnya udah pasti benar lah. Oke, di sini berarti luasnya saya ambil dari 7 sampai 9. Luas yang C berarti sama dengan P, T sama dengan 9 dikurangin P ketika T sama dengan saya ambil di 7. Berarti berapa ini? Luasnya? 7,5. Minus 7,5. Minus 7,5 Minus ya. 7,5. 2 tambah 3, 16. Oke, minus 7,5 sama dengan P ketika T sama dengan 9 kurangin 37,5. Jadi berapa dapatnya? P ketika 30. T sama dengan 9. 30. 30. Positif ya? Positif. 30. Iya, positif. Oke. Ini kalau vektornya masih ikutin ya. I kilogram meter per second. Karena mintanya adalah kecepatan, berarti ini sama dengan M dikali V-nya. 6 meter per second. Ya, jadi dapat V Ya, aku ketika lupa. T sama dengan 9 berapa hasilnya? 6, 10 dibagi Apa? 5. Berarti 6, Pak. 6 I meter I meter. per second. Nah, sip. Kayak gitu ya. Jadi polanya sama ya. Grafik itu gitu kan? Grafik itu kalau kemarin saya punya grafiknya F sama X di sininya, maka nanti konsep sininya adalah kita punya usaha. Nanti hubungannya sama delta energi kinetik. Tapi kalau grafiknya adalah F dengan T, maka luas itu adalah impuls kaitannya dengan perubahan momentum. Polanya sama. Ya. Jadi itu.
Jadi bedanya tuh apa sih dulu tuh sama sekarang ya itu. Oke, kinematika kita cuma lihat besarannya aja ya, kecepatannya. Kemudian kalau mau tahu kenapa bisa begitu, ada gaya masuk dinamika. Jadi belajar gayanya. Terus kalau ada gaya dengan posisi berubah, konteksnya kita pengen lihat energinya. Itu usaha energi. Sekarang kalau sama waktu hubungannya di impuls momentum ya. Kayak gitu. Oke, nomor 6 ini ada pertanyaan? Berarti jelas ya. Ingat hati-hati. Nah, jadi arah momentum akhir itu mengikuti arah gaya yang diberikannya. Dan sama dengan arah impuls. Seperti itu. Oke, nah, berikutnya nomor tadi itu 168. Oke, ini ya. Nomor 8 kita lihat. Sebuah benda. Ya. Yang nanya? Nggak ada. Sebuah benda dengan massa 2 kg mengalami tumbukan elastik dengan benda lain yang sedang diam. Kemudian benda bermassa 2 kg ini terus bergerak ke arah semula. Namun dengan kecepatan 1/4 dari kecepatan awalnya. Yang A, hitunglah massa dari benda yang ditumbuknya. Yang B, berapakah kelajuan dari pusat massa kedua benda jika kelajuan awal dari benda 2 tersebut, benda 2 kg tersebut adalah 4 meter per sekon. Oke, berarti kira-kira ini kasusnya adalah satu dimensi ya tumbukannya. Kita buat dulu gambarnya. Misalkan saya punya sumbunya seperti ini. Ini di sumbu awal. Sorry, ini bendanya mana? Gambar dulu aja deh. Benda 2 kg, titik aja bola, misalkan. Ini kita kasih nama saja, misalkan M1. M1-nya 2 kg. Kemudian menumbuk benda lain yang sedang diam. Ini kita bikin aja sebagai M2-nya, berarti V2 awal sama dengan 0. Oke, ini M1-nya. Dia bergerak. Ini ada M2. Dengan kecepatan V1I. Ini ada M2. V2I-nya sama dengan 0. Oke, itu kasusnya ya. Kemudian katanya benda, ini acuan kita bikin ya. Benda bermassa 2 kg ini terus bergerak setelah tumbukan, terus bergerak ke arah semula, namun dengan kecepatan 1/4 dari kecepatan awalnya. Kira-kira kemana? Berarti arah geraknya. Ke kiri ke kanan sekarang. Ini sebelum. Ke kanan. Ini kita akan jemain soalnya. Soalnya ini setelah. Yuk, kira-kira gimana ini? Ke kanan deh, Pak. Soalnya semula. Arah kecepatan semula kan ke kanan. Semula itu semula apa? Ayo. Setelahnya ke kanan juga, Pak. Tetap ke kanan. Tetap Oh, aku ke kanan di asumsinya. Ya, biasanya Kiri, kalau Pak. Kiri. IFI Kiri, Pak. kenapa Kiri, Pak, kiri, kiri. kenapa kanan? Kiri, Pak. Kiri. Iya, kenapa kiri? Kalau aku ke kanan karena gini, Pak. Arah semula kecepatan awalnya kan ke kanan. Terus dia siswanya minta ke arah semula. Aku nafsirinnya ke arah kecepatan semula gitu. Jadi Kan dia bergerak dari kiri, Pak. Jadi arah semulanya dari kiri.
Ini misalnya, ini semula apa? Kalau semula posisi sih pasti ke kiri, ke kiri. Nah, saya cek bahasa Inggrisnya ya. Di sini. Kita cari dulu ya. Ini kalimatnya harus jelas dulu kita. Maksudnya semula itu apa? Pak, Ya, bukannya arahnya nggak ditentukan. Soalnya kan dari awal kan nggak disebutin arahnya, itu kan hanya sebuah benda dengan massa 2 kilo mengalami tumbukan elastis. Kalau menurut saya itu nggak bisa ditentuin arah dari M1-nya, Pak. Bisa aja dia ke kiri, bisa aja dia ke X positif. Itu kalau menurut saya, Pak. Jadi nggak bisa ditentuin arahnya. ya, cuman kan kita harus melihat patokannya nanti. Oke, bahasa Inggrisnya udah. Ya, jadi di sini apa namanya? Arahnya tetap ya. Jadi kita ambil aja apa namanya? Nilainya tetap sama besarnya ya. Jadi di sini nanti setelahnya pokoknya dia si M1 ini kita punya dia menjadi apa berarti sekarang V1F ya namanya ya. Ini yang mau kita cari kan nanti kan. Enggak ada ya. Oke, nanti ini kemudian ada benda ini juga menjadi V2F. Oke, nanti aja kita tunggu aja ya. Sekarang mintanya adalah katanya apa diketahui di sini? Katanya V1 akhirnya sama dengan 1/4 dari V1 awalnya. I. Pertanyaannya adalah hitunglah massa dari benda tumbuknya. Mencari M2. Kira-kira pakai apa ini kita nyarinya? Teorema tumbukan terhadap apa sih target tetap ya, target diam gitu. Mainkan di persamaan F1 apa V1F-nya, Pak. Kekalan momentum, Pak. Oke. Kekalan momentum, Pak. Oke, sip. Satu. Paling awal itu ya. Paling awal adalah kalau tumbukan mau apapun, kan konteksnya di fisika dasar ini kita masih bicara tentang tumbukannya itu momentumnya conserve ya, momentumnya kekal. Jadi yang pertama adalah kita masih bicaranya pasti M1 V1I tambah M2 V2I sama dengan M1 V1F tambah M2 V2F. Ini yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang perlu kita tuliskan persamaannya. Kalau dia elastik, berarti apa yang berlaku yang kedua? Koefisien restitusi gitu, Pak. Ya, dari mana itu dapatnya? Energi kinetik. Energi Oke, kinetiknya. jadi di sini kita punya setengah M1 V1I kuadrat tambah setengah M2 V2I kuadrat sama dengan setengah M1 V1F kuadrat tambah setengah M2 V2F kuadrat. Nah, jadi kita masukkan data-datanya ke persamaan ini, kemudian nanti kita selesaikan persamaannya ya. Catatan, kalau awalnya 0 kan tadi yang ini berarti V2I-nya kita dengan mudah coret. Ini 0, ini pun berarti 0 ya. Itu kan. Nah, tapi kan kita sudah punya ya, misalnya punya persamaannya kan, hubungan antara
kecepatan akhir terhadap kecepatan awalnya kan ya. Gimana persamaannya? Kalau ini kan ada solusinya ya. Kita punya hubungan antara misalkan V1F sama dengan berapanya V1I. Ini gimana? Yang ini Massa ada 2 dikurangi massa 1 per massa 2 ditambah massa 1. 1 kurang 2 atau 2 kurang 1 atasnya. Yang 2, Pak. 1 kurang 2. Yang 1 kurang 2. Oke, ini ada M1 kurangin M2 dibagi dengan berapa? M1 tambah M2. Oke. Kurang. Ada lagi nggak sini? Ada lagi tambah nggak di belakangnya? Aslinya gini kan ya? Aslinya gini kan? Ada 2 M2 dibagi dengan M1 tambah M2. Ini yang lengkapnya kan ya? Tapi karena kasus kita V2I-nya 0, berarti yang ini 0 ya. Gitu kan? Berarti yang ini aja. Tapi pertanyaannya kita minta apa di sini? P2-nya, Pak. Minta M2. Bisa nggak dari sini dapat M2? Bisa, Pak. Bisa ya? Kita apa namanya? Kali silang. Kira-kira jadi gimana? Kan jadinya apa dapatnya? M1 V1F tambah M2 V1F sama dengan M1 V1I dikurangin M2 V1I. Jadi berapa? Keluarin M2. Oke, jadinya yang ada M1-nya kita keluarkan, yang ada M2-nya kita pisahkan juga keluarkan ya. Jadi M2 berapa? Pasti udah ngitung kalian kan? 1,2, Pak. 1,2. Oke, M2 masukkan semuanya ya, dapatnya 1,2 kilogram. Itu ya. Jadi coba nanti kan utak-atik ya, dari 2 ini dapat ini gimana caranya? Saya di kelas nurunin sepapan tulis jadi nanti panjang. Bapak, Apa? berarti kalau misalkan nanti di ujian terus esai, kalau misal kita langsung nulis persamaan yang udah jadinya kayak V1F sama dengan M1 kurang M2 dan sebagainya itu nggak boleh ya Pak? Berarti harus dulu ininya dulu ya, yang di atas dulu. Tulis aja dulu. 2 ini tulis, nanti boleh langsung ke sini kalian. Jadi minimal gini. Iya. Ini kan emang ini ke sini itu, wah ini ya satu papan tulis saya bilang kan saya nuruninnya. Kalau ujian habis waktu nanti. Jadi biasanya kita, walaupun kamu punya misalkan ya, saya punya rumus jadinya ini Pak, tapi kamu tahu dari mana dia mulai alasannya gitu loh. Tapi kalian nanti kan 2 persamaan ini kamu bisa tuliskan dengan mengolah eliminasi bla 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 bisa diperoleh sekian kayak gitu ya. Oke, Pak. Oke, itu yang A-nya. Yang B gimana? Itu yang A ya. Yang B, berapakah kelajuan dari pusat massa kedua benda? Jika kelajuan awal dari 2 benda tersebut adalah 4 m/s, gimana? Cari dulu V2-nya, Pak. Kecepatan benda kedua aksen yang udah setelah tumbukan. Perlu itu? Yo. Pakai V awal aja nggak sih? Ya, ingat ya. Kita mau mencari kelajuan dari pusat massa. Pusat massa. Ah, itu ya. Cari VPM. VM-nya yang mana? Yang awal, yang akhir. Nah, ingat. Kalau tumbukan itu elastik, artinya apa VPM-nya? VPM itu tidak sama. Ya, tidak berubah. Kalau tumbukannya elastik, artinya pakai aja data yang sudah lengkap. Yang mana? Data yang lengkap adalah kondisi awal, karena saya tahu V1 awalnya ada di soal dikasih tahu
V2 awalnya ada di soal, harus tahu. Masanya jelas. Oke, berarti VPM-nya saya gunakan data awalnya ya. Berarti VPM sama dengan M1 V1I tambah M2 V2I dibagi M1 tambah M2. Yuk, berapa hasilnya? 0, M1-nya 2, 8 dibagi 2. 4. 2,5, Pak. 2,5 ya? 1,2 Ya. yang itu ya. Yang B ya. Oh ya ini ya, M2-nya ada tadi jawabannya. Dapatnya 2,5. 5. Mintanya apa? Kelajuan ya? Oke. Udah, itu berarti jawabannya. Ini jenengan urung gawa akeh. Oke ya? Iya, Pak. Ternyata terbukti juga, Pak. Saya tadi pakai yang P2. Nyari yang P2-nya. Iya, Sama ya? Terus pakai dari kecepatan dulu sama, Pak. setelah tumbukan. Sama juga, Pak. Diingat ya Buang-buang kuncinya ya. waktu ya, Pak, kalau gitu, Pak. Iya, makanya dia kata kuncinya. Kalau udah elastik, oh VPM-nya sama aja awal akhir ya. Udah. Pakai aja yang Yo ada. oleh Justru ini soal ini tuh ya, yang B itu ngasih tahu jika kelajuan awal dari benda 2 adalah 4. Ini ngasih kode sebenarnya. Pakai aja data awal. Kayak gitu. Oke ya, itu Oke, nomor Pak, makasih, Pak. 8. Sip, nomor 8 udah. Terus nomor tadi itu 10 ya. 10 tuh mana? Apa ini soalnya? Waduh. Bola kecil bermasa M disejarkan di atas bola yang lebih besar bermasa M kapital 0,63 kg. Dengan sedikit pemisahan seperti bola baseball dan bola basket pada gambar. Oh, maksudnya ada jarak gitu ya, nggak nempel dari awal. Dan keduanya dijatuhkan bersama-sama dari ketinggian H 1,8 meter. Oke. Gimana cara? Oh, asumsikan jari-jari masing-masing bola dapat diabaikan relatif terhadap H. Oh, berarti nanti pas ngitung kita asumsikan dua-duanya partikel lah ya. Jadi nanti pas jatuh itu ya anggap aja 2 partikel. Jadi H-nya itu sama nanti, H nyampe bawahnya. Gak usah dikurangin jari-jari bola basket. A. Jika bola yang lebih besar memantul secara elastis dari lantai, kemudian bola kecil memantul secara elastis dari bola yang lebih besar, berapa nilai M yang membuat bola yang lebih besar berhenti ketika bertumbukan dengan bola yang lebih kecil? Panjang banget soalnya. Oke, berarti pengennya adalah berarti pas katanya nanti mantul ke atas, bola basketnya berhenti karena dia istilahnya kayak ketumbuk oleh bola baseballnya. Bola baseball. Kalau saya gambar kira-kira seperti ini ya kondisinya. Ini lantai. Kemudian ada bola basketnya. Saya ambil udah kecil aja kayak gini ya. Ini bola basketnya. Berarti di sini kondisinya adalah pas bola basket jatuh ke tanah, kayak gini, dia ke sini, seret. Kemudian berikutnya, bola basketnya kan pasti tepat akan memantul ke atas. Ini bola basketnya ya. Tepat akan memantul ke atas ini. Berarti ini yang M besar. Kemudian, tepat saat dia mantul ke atas, bola basketnya, si bola baseballnya ada di atas dia. Lagi gerak ke bawah. Bentar, saya pakai warna beda deh. Bola baseballnya yang merah ini. Lagi gerak ke bawah. Ini M yang kecil. Bayang ya. Jadi pas nyampe tanah si bola basketnya, pas dia mau ke atas, bola baseball dari atas numbuk, tek,
Nah, pengennya kata soal adalah si bola baseballnya langsung bola basketnya langsung berhenti. Berarti di sini kasusnya. Kita lihat. Ini kejadiannya ya. Ini tumbukannya yang gambar kedua. Nah, sekarang berarti ini adalah kondisi awal tumbukannya. Kondisi akhir tumbukannya adalah berarti kondisi akhir tumbukannya si bola bola basketnya tetap di lantai di sini, sedangkan bola baseballnya gimana dia? Mantul ke atas, Pak. Mantul ke atas ya. Jadi kayak gini nanti akhirnya. Nah, ini akhir. Nah, berarti saya butuh persamaan di sini. Carinya kan soalnya mencari massa bola baseball ya. Jadi saya butuh persamaan dari kecepatan awal masing-masing benda seperti apa. Nah, berarti di sini kita lihat, kita tinjau dulu bola basketnya ya. Kira-kira di gambar yang kedua ini, bola basketnya pas dia tepat mau memantul ke atas, berapa kecepatannya? Berapa kelajuannya? Berarti ini adalah VM kapital awal. Berapa Itu, kelajuannya? Pak, sama dengan kelajuan jatuh bebas, Pak. Tapi arahnya negatif. Oke, Kalau jadi menurut itu. arahnya negatif. Jadi kalau kita lihat ya, gimana awalnya kan berarti awalnya kan dia dari sini bola basketnya jatuh ke sini kan. Berarti kalau ini setinggi H, ini V 0-nya, maka di sini V-nya berapa nilainya? Akar dari 2GH. Akar 2GH. Ya. Kemana arahnya? Kelajuannya sebesar ini, arahnya ke bawah. Kemudian dia memantul ke atas. Di sini kita lihat bola yang lebih besar memantul secara elastis dari lantai. Berarti pas dia naik ke atas, karena lantainya tetap diam, berarti kelajuan dia, si bola basket, tepat saat dia mantul ke atas, nilainya adalah V sama dengan tadi ya, sama dengan kelajuan tepat sebelum dia numbuk lantai kan, berarti VMI-nya sama dengan ini VT sama dengan akar 2GH, namun arahnya sekarang ke atas. Jadi sekarang saya sudah punya berapa kelajuan dari bola basket tepat saat dia mantul dari lantai. Berarti ini adalah kelajuan awal dari bola basketnya. Sementara kalau si bola baseball gimana? Berapa kelajuan dia tepat saat akan bertumbukan dengan bola basket? V M kecil I. Berapa itu nilainya? Sama, Pak. Oke, sama Arahnya ya. ke bawah. Sama akar 2GH. Ingat, nggak usah kalian H-nya dikurangi dengan diameter dari basket karena ada asumsi ini ya, jari-jari masing-masing bola dapat diabaikan relatif H. Artinya adalah anggap aja itu sangat kecil sehingga samalah H-nya. Mendekati 0, walaupun nggak mungkin ya. Ini kemana? Ke bawah. Oke, itu kondisi awalnya. Sekarang kondisi akhirnya, apa yang bisa kita ketahui di sini? Katanya yang basket berapa kelajuan akhirnya? 0, Pak. 0 ya. Berarti V M kapital yang akhir sama dengan 0, sementara yang bola baseball ada kelajuannya. Oke, dari sini berarti karena dia memantul secara elastis, kayak tadi ya,
Biar kebiasaan kita ya, terus dulu. Berarti gimana ini? Persamaannya berarti momentum awalnya M, VMI tambah M kecil, VM kecil I sama dengan massa bola basket, V bola basket akhir ditambah massa bola baseball, V massa bola baseball akhir. Yang pertama, yang keduanya persamaannya adalah, aduh malas tulis saya, nggak bisa lah ya. K bola basket awal tambah, saya cheat sedikit. Oke. Dari sini tadi ya, kita bisa langsung gunakan persamaan itunya. Pakai yang mana kira-kira persamaannya berarti? Yang itu. Karena kita pengen ini kan, kita pengen constraint-nya atau ini yang jadi tujuan kita, berarti V bola basket akhir itu berapa nilainya? Berarti massa massa ini M1 benda ya. Kayak tadi kan berarti M kurangin M kecil M2 dibagi M besar ditambah dibagi M kecil M kecil kali V bola basket awal ya gitu. Terus ditambah dengan tambah 2 M kecil dibagi massa kecil, massa besar ditambah massa kecil, V apa? M kecil awal gitu ya. Akhir. Awal. Jadi ingat ya, ini tuh adalah persamaan ketika kita butuh data kelajuan akhir dari data kelajuan awal yang ada. Oke, kita masukkan angkanya berapa? Berarti di sini VMF-nya adalah 0 sama dengan M kurangin M kecil dibagi M besar tambah M kecil dikali VMI-nya berapa di sini? 4. Akar 2GH. Nah, sekarang sebelum masukin ini hati-hati, tentukan dulu. Pengen gimana koordinatnya? Sumbu positif mau ke atas ke bawah? Kita pakai normal aja ya. Ke atas Y positif, ke bawah negatif Y. Berarti VMI-nya plus minus? Minus. VMI ke atas, M ke atas, I. positif, Nah, kan yang basket ke atas ya, berarti positif akar 2GH ditambah 2M baseball kecil, massa bola basket tambah massa bola baseball dikali, sekarang ini plus minus? Negatif. Gimana ini? Yang bola baseball ke bawah kan ya, VMI-nya ya, berarti minus akar 2GH. Oke. Ada yang boleh saya coret nggak dari persamaan ini semua? Kan suku kirinya 0. Semua ruas saya bagi akar 2GH boleh nggak? Boleh ya? Pas ngitung soalnya ya. Semua ruas saya bagi dengan akar 2GH. Jadi ininya saya bagi dengan akar 2GH. Terus karena saya juga malas hitung lagi, saya kaliin semua ruas dengan M besar tambah M kecil. Jadi gimana? Jadinya adalah? Jadi 0 sama dengan 0 sama dengan M besar dikurangi M kecil ditambah dikurangi 2M kecil sama dengan M besar dikurangin 3, ini huruf apa nih angkanya? 3 M kecil. Berarti M kecil sama dengan 1/3 M besar. 1/3 kali 1/3 M besar. Berapa hasilnya? 0,21 Pak. 0,21 0,21 kg.
Ya, kayak gitu ya. Ini nerjemahin ini ya ceritanya ya. Agak lumayan ini. Berikutnya yang B gimana? Berapa ketinggian yang dicapai oleh bola kecil? Gimana nyarinya? Berarti nyari dulu kecepatan setelah tumbukan dulu. Punya siapa? Punya si bola baseballnya, punya bola kecil. Oke, ya. Soal A ini udah. Soal yang B-nya berarti adalah anggaplah dia nyampe sini ya tingginya. Nah, mencari H ini ya, betul ya? H-nya adalah kalau ketinggian capai berarti ketika nanti V-nya sama dengan 0 sampai paling tinggi ceritanya ya. Berarti langkahnya adalah saya butuh apa di sini? Saya butuh mencari berapa V bola baseball setelah tumbukan. Gimana ini persamaannya? Sama dengan apa? Sama kayak tadi, Pak. Sama. Tapi yang minus. Dibalik ya. Sekarang mah ya. Jadinya kan ini 2. M kecil. Oh, yang besar. Terus apa lagi? Berikutnya. Massa benda Apa? besar. Massa benda kecil dikurangi massa benda besar. Dibagi dengan? Massa besar ditambah massa kecil. Sekali. Sekarang udah punya ya masanya berapa kan? Bisa dihitung ya. Berapa dapatnya ini kira-kira? 12 meter per sekon, Pak. 12 meter per sekon. Terus habis gitu? Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Ya, di situ pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Berarti awalnya dia berarti kan anggapan kita karena tadi apa namanya jari-jari bolanya dapat diabaikan, berarti anggapan kita awalnya adalah kejadian tumbukannya terjadi di lantai. Jadi awalnya kita anggap aja di H0 ya. Berarti kita punya U awal tambah K awal sama dengan U akhir tambah K akhir ya. Ini 1, ini akhirnya 2. Tadi karena tadi jari-jarinya kita abaikan, berarti dia anggaplah tumbukan di lantai, berarti U awalnya adalah berapa? 0 ya. 0 ditambah setengah M kali V MF kuadrat. Kinetiknya pas tadi tepat setelah dia tumbukan, ditambah mencapai tinggi paling atas adalah M G H kapital, ditambah pada saat dia berhenti berarti 0 ya. Dapat hanya ya? Berapa? 7,2 meter. 7,2 meter. Sekali lagi ya, sini ada satu cara lain tadi, yang nyari VMF ini bisa pakai cara ini, dihitung lagi, ataupun lihat dari proses tumbukannya tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Lumayan soalnya ini ya. Pak mau nanya, Yuk, silakan. kalau M2-nya diperbesar, gimana tumbukan? M2T yang mana? Yang bola baseballnya. Kalau M2-nya
diperbesar. Diperbesar di 0,21-nya itu diperbesar. Berarti nanti si apa istilahnya bola basketnya itu akan, kalau ini kan tepat berhenti ya, jadi V akhirnya jadi 0 si basketnya. Kalau bola baseballnya kita perbesar, nanti V akhir basketnya ada arah kecepatan ke bawah ke lantai. Mantul lagi nggak bola basketnya? Nanti ya pasti mantul. Tapi ke bawah dulu. Jadi nanti dia basketnya tuh pas baseballnya, baseball kan basket nyampe tanah. Kemudian pas dia mau naik, kena bola baseball. Nah kalau tadi M baseballnya kita perbesar, nanti bola basketnya habis kena baseball itu dia istilahnya punya kecepatan ke arah bawah dulu. Dia kutip ya, menekan si lantai, kemudian nanti dia pasti mantul ke atas lagi. Kayak gitu. Kalau soal yang ini, pas kena si bola tepat langsung berhenti, tep, dah, kayak gitu. Kalau yang ini nggak akan mantul baseballnya di soal ini. Tapi kalau tadi di soal ini bola basketnya tidak akan memantul karena dia langsung berhenti. Tapi kalau baseballnya M-nya diperbesar, nanti si bola basketnya pasti mantul lagi ke atas. Dengan catatan dia karena itu tumbukan lagi sama lantai. Kayak gitu. Oh, makasih. Ya. Ada lagi soal yang nomor sini? Oke ya. Terus tadi bagian A nomor 4. A. Saya membaca soalnya. Ya, oke. Coba kita baca bareng-bareng ya. Dua benda mengalami tumbukan elastis sempurna satu dimensi sepanjang sumbu X. Oke. Gambar di samping adalah grafik posisi terhadap waktu. Ya, X terhadap T ya. Untuk sistem benda tersebut dan pusat massa benda tersebut. Maksudnya, oke, cobalah baca dulu aja ya. A. Apakah kedua benda mula-mula bergerak atau salah satu benda mula-mula diam? Tuh yang A. Yang B. Kurva manakah yang bersesuaian dengan gerak pusat massa sistem benda tersebut saat sebelum tumbukan dan setelah tumbukan? Yang D. Apakah massa dari benda yang bergerak lebih cepat sebelum tumbukan? Apa sih ini kalimatnya? Apakah massa dari benda yang bergerak lebih cepat sebelum tumbukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan benda yang lainnya? Oke, berarti ada dua benda. Di sini ada M1, V1, ada M2, V2. Ini adalah grafik antara posisi dari sistem benda dan pusat massa. Ada 6 grafiknya ya. Kira-kira ini apa ya maksud grafiknya ya? Kayaknya kayaknya ini ya maksudnya ya. Ini saya bagi 2. Oh, nggak pas. Ya, kira-kira gitu lah ya. Saya bagi 2. Yang kiri kayaknya yang gambarnya nyata ini sebelum tumbukan. Dan ini setelah tumbukan. Begitu ya, kira-kira ya. Oke. Apakah kedua benda mula-mula bergerak atau salah satunya diam? Yuk, kira-kira gimana? Mungkin nggak dari grafik yang ada kayak gini, bendanya dua-duanya bergerak?
Gimana? Ada yang udah nyoba ini? Yuk. Salah satu diam, Pak. Dari sebelah mana? Lihatnya. Yang kurva 2. Kurva 2. Kurva 2. X-nya Kalau yang berubah dua-duanya itu terhadap waktu. 3. Gimana? Kurva 3. Ini sebenarnya juga saya masih bingung soalnya, tapi kayak gini, pemahaman saya soalnya kayak gini ini tuh ya. Ini kan ada 6 grafik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang warnanya lebih jelas itu grafik sebelum tumbukan. Yang warnanya pudar itu grafik setelah tumbukan. Di soal kan disebutnya gini. Mana teh? Ini grafik posisi terhadap waktu untuk sistem benda dan pusat massa benda. Berarti 3 grafik ini adalah grafik dari benda 1, grafik dari benda 2, dan grafik dari pusat massanya. Nah, kita lihat sekarang di sini ya. Kalau saya lihat grafik 1, entah ini grafik siapa, berubah nggak posisinya benda? Grafik 1. Tidak, Pak. Tidak. Berarti dia diam ya, Pak. Ya. Salah satunya diam. Berarti di makna ini kan artinya kapanpun T-nya, X-nya sama. Oh, berarti ini adalah kondisi diam. Entah punya siapa, ya nggak mungkin PM ya. Kalau PM berarti dulunya diam. Berarti ini antara benda itu, antara kedua benda, berarti salah satunya pasti diam. Nangkap nggak maksud saya? Ini juga sama-sama lagi nangkep soalnya ya. Jadi kalau saya nanti ada yang mood kalian nggak oke, maksudnya tolong ini kita diskusi yang nomor 4 ini. Ngerti ya? Paham ya? Jadi kita kan 1, 2, 3 di soal nggak disebut punya siapanya, pokoknya ada yang M1-nya, ada M2, ada pusat massa. Pusat massa itu kan nggak mungkin diam kan, karena ini tumbukan. Berarti grafik 1 ini antara punyanya M1 atau M2, berarti punyanya salah satu benda. Karena grafik 1 ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa bendanya diam, berarti kesimpulannya yang A adalah salah satu benda mula-mula Diam. Oke ya. Jadi grafik yang A, soal yang A maksudnya berarti salah satu bendanya diam. Apa namanya ya? Dari grafik 1 referensinya. Kita merefer grafik 1. Oke. Yang B sekarang. Yang B apa? Kurva manakah yang bersesuaian dengan gerak pusat massa benda tersebut saat sebelum dan setelah tumbukan? Yang mana kira-kira? 2 atau enggak 3? 2 sama 5. 2 sama 5 maksudnya teh? Oh, iya. 2 sebelum, 5 setelah gitu ya? Nah, gitu. Kenapa? Karena itu kan mulainya dari 0. Kalau grafik pakai yang nomor 3 itu kan dia sudah punya kecepatan terlebih dahulu. Grafiknya X loh. Bukan V. Jadi yang 0 itu X-nya. Gimana? Karena konstan mungkin ya. Ya Yang tadi. pokoknya pasangannya pasti yang segaris ya. Kalau enggak 25 berarti 34. Jawaban B dan C itu. Karena tadi ya, apa namanya? Intinya gini. Seleksi dulu pilihannya ya. Kan dia elastis sempurna. Elastis sempurna ya. Berarti di sini artinya V PM awal sama dengan V PM akhir. Berarti kalau grafiknya maka dia harus sama kemiringannya, konstan.
Jadi di sini pilihannya adalah pasangan yang kemiringannya konstan selain 16 karena itu udah di luar cerita tadi ya. Tinggal pasangan antara 2 dan 5, ini B dan C ya. Atau pasangannya antara 3 dan 4. Kira-kira yang mana? Kalau 2 mah X-nya dari 0, kalau si apa itu? Si 3, 4 X-nya dari T-nya doang. T-nya tidak dari 0. Kalau menurut saya sih Pak yang 3, 4 Pak. 3, 4 atau 25? 3, 4. Kenapa 3, 4? Soalnya kan dia ada 2 buah benda ya Pak, 2 buah benda. Terus kalau misalkan pusat massa sistem kan kalau misal si masanya sama, katanya selalu ada di tengah-tengah di antara benda tersebut gitu. Nah otomatis kalau misalkan si benda 1 ada di 0, maka si benda 2 posisinya tidak mungkin di 0. Maksud saya, maka si pusat massa sistem nggak bakalan ada di 0 gitu. Pasti lebih depan daripada benda yang 1 yang bergerak. Sebenarnya ini masalahnya 2 sama 3 sama. Kalau oke ya, kalau maksudnya gini ya, kalau dipanjangin, aduh ini bikin garis kok susah ya. Nah itu ya, sini ya. Nanti kan ini kalau 0, ini min X. Jadi yang mana kira-kira? 25 atau 34? Yang lain ada nggak? Tadi ada yang jawab 25. Kira-kira yang mana? Ayo. Saya juga lagi mikir ini jawabannya. Sama-sama mikir. 3, 4 kelihatan. 3, 4. Jadi nyari apa sih pusat massanya ya? Jadi kan sisi depannya dulu, baru mengenainya, terus baru pusat massanya yang berpindahnya. Nah, jadi di luar benda dulu kan, baru pusat massa. Jadi terbuang dari sisi luar benda dulu tuh Pak. Oke, jadi yang mana jawabannya? Menurut kamu? Kelihatannya 3, 4 deh. 3, 4. Iya kelihatannya. Oke ya, jadi di sini kan masalahnya adalah kalau kita lihat kayak gini kan ya. Ketika T-nya 0, lihat. Ini benda 1, entah yang mana, di posisi X sama dengan X1 misalkan. Ini 0, ini minus X. Kalau saya gambar, saya balikin ya. Kayak gini kan. Ketika T-nya sama dengan 0, ini huruf apa ini? T sama dengan 0. Kalau ini adalah titik 0-nya, ini adalah X, ini adalah minus X. Berarti yang paling mungkin yang mana? Kalau saya bikin posisi X itu adalah ini si benda M1 tadi, ini kan punya M1 tadi ya, punya M yang manapun, maka paling mungkin adalah kalau di sini adalah punya M1 lagi, di sini adalah X PM-nya. Ya, jadi jawabannya yang mana di sini? Yang ini ya. Paling tepat yang 25. Karena lihat ini ya, ketika T-nya 0, kalau saya tarik ke sini, berarti lihat kurva merah yang atas ada di posisi positif X, kurva yang biru tua ada di posisi X sama dengan 0, kurva yang biru bawah di posisi minus X.
Ini saya pindahin ke kayak ginian. Ada X, ada 0, ada min X. Kan nggak mungkin ya XPM-nya di ujung sini, M2-nya di sini. Nggak mungkin kan? Kecuali ada benda sini gede M3. Nggak ada kan ya? Yang paling mungkin adalah M1 di kanan, M2 di kiri, di antaranya ada pusat masanya. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah 2 dan 5. Pasangannya ya. Itu adalah pasangan dari pusat massa sistem sebelum dan setelah tumbukan. Ada yang tanya dulu nggak di B dan C ini? Sebelum yang D. Nggak ada ya? Yang D, apakah massa dari benda yang bergerak lebih cepat sebelum tumbukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan benda lainnya? Gimana kira-kira ini? Berarti ini ubah ya. Apakah massa benda yang bergerak awalnya itu gimana? M-nya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan benda satu lagi? Lebih besar. Jadi kalau ini saya punya ya, saya coba ini ya. Tadi kan M1 yang diem ya, berarti kan kayak gini grafiknya misalkan. Ini V1-nya 0, V2 awalnya ada, tidak sama dengan 0. Kira-kira gimana? Apakah M2 bisa M1, M2 lebih kecil M1, atau M2 sama dengan M1? Kira-kira yang mana? Lebih besar, Pak. Lebih besar, kenapa? Soalnya setelah tumbukannya, dia membuat si benda keduanya, tapi tetap diam. Enggak, ini pasangannya enggak harus garis. Dan ini gini ya, saya kasih ininya ya, biar nggak biar ini soalnya ini punya M1 ya, oke setuju tadi ya. Yang ini adalah punya pusat masanya. Yang ini berarti sisanya punya si M2. Yang ini adalah punya pusat masanya. Yang ini entah punya siapa. Pokoknya punya M atau M2. Lihat aja kan. Sekarang lihat sini. Setelah tumbukan, ternyata ada grafik yang nomor 6 ini. Yang kondisinya diam juga. Kita lihat, ini punya siapa? Mungkin nggak sekarang. M2 nabrak M1. M1-nya tetap diam. M2-nya bergerak urus terus. Ya, kalau kita anggap ya. Mungkin. Ya, anggap ini punya M1. Anggap ini punya M2. Berarti kan ini kondisinya kalau kayak gini, M2-nya nabrak M1, M1-nya diem, M2-nya jalan terus. Konstan. Nggak mungkin kan ya? Itu kalau nembus. Ini kan tidak nembus, tapi tumbukan. Berarti nggak mungkin. Kita balik sekarang. Berarti ini adalah M1, ini adalah M2. Kalau kayak gini berarti M2 nabrak M1, M2-nya jadi diem, M1-nya jadi bergerak, gantiin M2. Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Jadi gini sekarang ya, kalau yang ini kasusnya, jadi gini nanti akhirnya. Ke sini M1, V1 aksen, M2, V2 aksennya 0. Ini mungkin? Mungkin ya? Mungkin. M2-nya jadi diam, M1 jadi bergerak. Dengan kecepatan yang sama. Kenapa sama kecepatannya? Ini segaris. Dengan catatan di sini, V1 aksennya sama dengan V2 awal. Berarti kalau kayak gini kejadiannya, apa yang terjadi pada terjadi? Gimana nilai M-nya berarti? Kemungkinan sama. Ya, ini yang atau enggak mungkin. lebih kecil. Ini poinnya. Jadi ingat ya, kalau tumbukannya elastik, kemudian M1 sama M2 sama, maka nanti V awalnya sama V-nya bakal tukeran. Nantinya gini, V1 awal sama dengan. Nah, ini kejadiannya.
Jadi kayak tukeran kecepatannya. Itu kalau dia elastik, masanya sama kayak gitu. Jadi di sini jawabannya adalah karena apa namanya? Yang paling mungkin itu hanya ini kejadiannya. V2 jadi diam, V1 jadi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan V2 awal, berarti dia memenuhi M1 sama dengan M2. Kayak gitu ya. Ada yang mau nanya yang ini? Ini soalnya luar biasa ini. Menguras. Yuk, gimana? Oh, di jam segini. Udah oke yang nomor 4 ini? Ngerti ya maksudnya ya? Juga baru dapat jawabannya yang barusan banget. Baru nggak. Ternyata ini jawabannya ya. Yuk, masih ada? Sudah cukup? Waktu itu sudah cukup ya waktunya, Mbak. Sudah sepertinya, Pak. Sudah ya? Sudah jam segini juga. Ya nanti kan biasa ya, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut bisa chat saya, langsung chat pribadi di apa namanya, di MS Teams aja. Saya respon nanti kalau pas ada waktu ya. Oke, berarti cukup ya pertemuan kali ini. Kita sudah bahas modul 4. Nanti pekan depan kita akan bahas modul 5. Dan itu kemungkinan adalah modul terakhir bahan ujian. Atau sampai sini saya nggak tahu ya, nanti kita lihat aja materi ujiannya dari mana. Oke, saya tutup saja pertemuan kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak Gali, saya izin live. Yuk, silakan. Live. Pak. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.